Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustazah Haji Atiqah Nur Ali MA, Ustazah Haji Abidah Nur Ali LC, Ustazah Nur Sa'adah Mas'ud, para ustazat, adik-adik, anak-anakku sekalian yang insyaallah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada kultum terakhir ini ya saya. Kita berkesempatan untuk bermuajah bertatap muka. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kaidah ya di dalam ulumul Qur'an yang terkait dengan mukjizat lughawiyah. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap nabi itu diutus oleh Allah dengan memiliki sebuah mukjizat. Mukjizat ini asal katanya dari kata ajzun, artinya lemah. Sehingga mukjizat ini digunakan oleh para nabi untuk melemahkan orang-orang yang tidak mengimani risalah yang dibawanya. Menurut para ulama, mukjizat itu biasanya dikaitkan dengan keahlian penduduk pada waktu itu. Jadi kalau kita pernah membaca misalnya Nabi Isa alaihissalam, beliau diutus oleh Allah di masa keemasan tabib atau kedokteran, sehingga Allah memberikan mukjizat yang luar biasa, yaitu mampu menghidupkan orang yang telah mati, di mana tidak ada dokter sehebat apapun yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian misalnya kita lihat Nabi Musa alaihissalam diturunkan oleh Allah menghadapi kaum yang memiliki keahlian di bidang sihir, ilmu sihir, sehingga kemudian Allah memberikan mukjizatnya berupa tongkat ya, hayyatun tas'a, yang dia bisa berubah menjadi ular yang sesungguhnya, bukan ular-ularan. Sehingga kemudian yang pertama kali beriman ketika melihat mukjizat itu justru adalah para tukang sihirnya. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini bukan sihir, tapi betul-betul menjadikan ular ya, sehingga kemudian mereka beriman pertama kali. Nah, Nabi Muhammad alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaum yang memiliki kemampuan dari segi lughawiyah, bahasa, sastra Arab. Bahkan mereka itu memiliki sebuah budaya namanya mu'allaqat. Mu'allaqat ini adalah perlombaan syair. Syair-syair yang terbaik itu akan digantungkan di Ka'bah. Nah, mukjizat lughawiyah ini adalah salah satu mukjizat yang dijadikan andalan dulu ya pada masa Rasulullah. Meskipun sekarang ini Al-Quran sudah bergeser mukjizatnya, bukan lagi hanya mukjizat lughawiyah. Jadi banyak mukjizat sekarang itu diungkap berdasarkan penemuan keilmuan yang ada sekarang. Seperti misalnya mukjizat ilmi, mukjizat sosial, mukjizat psikologi. Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang depresi dan sebagainya. Tapi tentu saja kajian mukjizat bahasa ini sampai sekarang masih menjadi kajian yang menarik. Nah, salah satu ulama yang konsen di bidang mukjizat lughawiyah ini namanya Al-Jurjani, di mana beliau ini memiliki sebuah kitab yang bernama Dalailul I'jaz. Dalailul I'jaz ini adalah kitab yang banyak membahas terkait dengan keunikan-keunikan kata di dalam Al-Quran. Nah, salah satu mufassir yang konsen atau mungkin yang banyak menggali mukjizat kata dengan kaidah punya Al-Jurjani ini namanya Said Qutb, dengan tafsirnya namanya Fi Zilalil Quran. Sehingga Fi Zilalil Quran ini selain golongannya adalah tafsir yang genrenya sosial ya, beliau ini juga dikatakan tafsir yang taswirul fan, jadi bisa menggambarkan keindahan kata-kata di dalam Al-Quran. Nah, kata-kata ini di dalam kajian I'jaz lughawi ini disebut sebagai at-tanasuk al-fanni. Jadi bagaimana keindahan pengucapan kata-kata Al-Quran itu bisa kita resapi ya. Saya akan memberikan beberapa contoh ya. Mungkin kalau yang kelas 5 itu pernah saya berikan satu dua contoh ya, tapi itu mungkin hanya sekilas saja. Misalnya begini, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah.
Qul a'udzu birabbil falaq. Ada 3 atau 4 tuh ya, perintah untuk berlindung. Yang pertama itu adalah min syarri min syarri ghasikin idza waqab. Yang ketiga wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, kalau kita membuka tafsir fi Zilalil Quran punya Said Qutb, di situ Said Qutb menyebutkan bagaimana penafsiran tentang nafasat. Jadi kalau kita lihat artinya ya, jadi berlindung kepada dukun-dukun yang meniup-niupkan buhul. Jadi zaman dulu itu ada dukun-dukun, kerjanya itu kayak babi ngepet, tahu? Ya, dia kan lilin tuh ya, jagain lilin kan. Lilin dijagain, kemudian ada apanya? Ada babinya kalau kita ya. Nah, kalau dia lilin dijagain namanya buhul. Ditiup-tiup sama dia untuk apa? Untuk memisahkan laki-laki dari istrinya. Atau untuk membuat orang lain itu selalu merasa was-was. Nah, tidak disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana cara niupnya. Sampai ada orang bertanya, itu niupnya itu bagaimana niupnya? Apa kayak kita niup obor? Begitu ya. Apa kayak kita niup lilin gitu ya? Apa seperti apa? Nah, di sini Said Qutb menyebutkan dengan kita menyebut tanafat itu sebenarnya sudah Allah memberitahukan kita cara meniupnya. Coba kalian dah. Nafasat itu seperti ada angin keluar ya. Nah, itu tidak keras, tidak. Jadi orang yang meniup bulir itu dia gitu. Sehingga apinya itu dia bergerak tapi dia tidak mati. Nah, jadi Al-Quran tidak perlu menjelaskan caranya itu dengan pertengahan, tidak kencang, tidak pelan, tidak perlu seperti itu. Dengan katanya nafasat itu sudah terlihat bagaimana orang itu meniup-niup buhul tersebut. Nah, itu salah satu contoh at-tanasuk al-fan. Kemudian berikutnya ketika kita berlindung pada Allah, surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, kemudian nanti terakhir ada yuwaswisu. Ada pengulangan di situ, waswas. Coba kalian kalau membaca waswas, itu seperti ada udara yang masuk ke dalam. Karena dia nanti bermuaranya ke perut ya. Nah, di mana tempat waswasnya setan itu dia akan mengalir di situ. Waswas. Jadi setan itu dia mengaliri darah manusia itu seperti ketika kita menyebut apa? Was-was itu tadi. Yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, itu salah satu dari at-tanasuk al-fanni. Nah, kemudian ada lagi contoh yang lainnya misalnya. Di dalam Al-Qur'an itu ada ya. Di sini saya buka ya surat Nabi Yusuf, surat Yusuf. Di mana kisah Nabi Yusuf ini di dalam Al-Qur'an dikatakan kisah yang paling indah. Kalau kita lihat kisahnya ya, ada seorang perempuan yang naksir berat dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai kemudian si perempuan ini, nauzubillah ya, jangan sampai kita termasuk dari golongan perempuan-perempuan yang seperti ini. Dia memanggil Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam kamar, kemudian dia tutup abwabnya, pintu-pintunya dengan rapat. Kemudian dia menawarkan dirinya. Nah, ketika itu Nabi Yusuf fastabaqal bab, dia main duluan apa? Kalau kalian kan musabaqah tilawatil Quran. Nah, ini musabaqah main duluan ngapain? Ke pintu. Tapi dengan niat yang berbeda. Kalau Siti Zulaikha niatnya ngapain? Ngunci pintu ya, supaya Nabi Yusuf tidak keburu buka pintu. Tapi kalau Siti Zulaikha niatnya ngapain? Ngunci pintu ya, supaya Nabi kok sama ya, ya gitulah, ternyata beda ya, beda niatnya. Nah, ternyata di dalam Al-Quran yang pertama kali membuka pintu itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam, untungnya. Tapi ketika Nabi Yusuf membuka pintu, ternyata suaminya Zulaikha itu sudah ada di depan pintu. Jadi kalau misalnya ketika itu Nabi Yusuf tergoda oleh setan, pastikan mereka akan ketahuan oleh siapa? Suami dari si perempuan. Jadi ketika dia membuka pintu, suami Zulaikha sudah ada di depan pintu. Nah, ketika itu Siti Zulaikha ya, perempuan kan biasanya begitu ya. Jadi karena dia takut suaminya itu marah, dia mengatakan, apa balasannya bagi orang yang ingin berbuat buruk dengan istrimu kecuali dipenjara atau diberikan azab yang pedih? Karena dia takut ketahuan ya, dia bilang seperti itu. Nah, para mufassir mengatakan, salah satunya di tafsir Muqatil ya, tafsir yang paling banyak ceritanya, dia mengatakan Siti Zulaikha menyebutkan penjara lebih dulu daripada apa? Azab yang pedih, karena dia sangat cinta pada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian karena sudah menyebar kemana-mana, Nabi Yusuf diapakan? Dipenjara. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan bahkan 70 tahun lamanya, karena seorang perempuan.
Makanya kalau Pak Quraisy Shihab mengatakan kalau kita menikah itu jangan mau didoain kama allafa baina Yusuf wa Zulaikha gitu ya. Karena Zulaikha awalnya sudah seperti itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di dalam kalimat Al-Quran, ketika Nabi Yusuf itu menafsirkan mimpi, kemudian ditawarkan, dibebaskan oleh raja ketika itu, yang kedudukannya lebih tinggi dari suaminya Siti Zulaikha ya. Nabi Yusuf nggak mau. Kenapa? Sebelum namanya dibersihkan, karena Nabi Yusuf aslinya tidak bersalah ya. Maka kemudian dipanggillah perempuan-perempuan yang tangannya dipotong-potong itu ya, karena melihat ketampanan Nabi Yusuf, termasuk Siti Zulaikha. Dan di dalam Al-Quran dikatakan waqalat imra'atul aziz al-ana has-hasal haq gitu ya. Ini adalah has-hasal haq, sekarang ini adalah has-hasal haq. Jadi sekarang ini adalah waktunya apa? Pembenaran. Nah, di situ yang menarik ya dari At-Tanasuq Al-Fanni itu has-haso. Coba kalau kalian baca has-haso, ya, itu seperti ada yang sesak di dada, ya enggak? Seperti kita ngos-ngosan has-haso. Ya. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya Siti Zulaikha ini menahan sesak, ya. Sesak akibat rasa bersalahnya. Rasa bersalah, kemudian dia rindu dengan orang yang dia penjarakan selama berpuluh-puluh tahun itu. Jadi dengan kita membaca kita kayak iya udah keluar gitu ya, kayak kita nyeseknya itu dapat nyeseknya. Meskipun di dalam Al-Quran tidak disebutkan Siti Zulaikha nyesek ya, tapi dengan kita membaca itu kita merasakan bagaimana sesaknya perasaan Siti Zulaikha karena dia telah memfitnah orang yang dia cintai. Nah, itu namanya At-Tanasuq Al-Fanni ya. Nah, kemudian ada lagi contoh yang lain, misalnya dilihat dari penyebutan di dalam Al-Quran. Contoh misalnya dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini turun terkait dengan para sahabat yang enggan untuk pergi berperang ketika peperangan Tabuk ya. Jadi perang Tabuk itu adalah peperangan yang terjadi pada kondisi yang sangat berat ya. Kenapa berat? Yang pertama, ketika itu sedang di puncak-puncaknya panas. Jadi panas itu panas banget sehingga orang malas buat ngapain ya, keluar aja malas, apalagi perang ya. Yang kedua, peperangan Tabuk itu terjadi ketika panen raya. Jadi ketika itu buah-buahan tuh lagi seger-segernya, lagi banyak-banyaknya, sehingga kemudian orang-orang itu malas ya. Maka di dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhallazina amanu malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi faqaltum ya. Ada hifaqaltum. Nah, Said Qutb mengatakan sebenarnya bisa Al-Quran itu menggunakan hifaqaltum, ada taknya di depannya, tapi sengaja oleh Allah hifaqaltum sehingga berat mulut kita itu menggambarkan betapa beratnya ketika itu orang untuk pergi ngapain? Berperang. Makanya nanti kalian lihat itu ya, ada kisah 3 orang sahabat yang ketinggalan di perang Tabuk ya, kemudian dikucilkan oleh para sahabat selama 50 hari, Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan. Kemudian ada lagi yang menggambarkan hal tersebut, coba di surat An-Nisa. Wa inna minkum lamal layubaqi anna. Coba kalian, kalau kalian berat bisa nggak tuh baca lamal layubaqi anna. Meskipun kita sedang baca Quran lagi kencang-kencangnya, cepet-cepetnya, tapi ketika kita baca lamal layubaqi anna itu nggak bisa kencang, nggak bisa cepet, pasti dia slow. Nah itu menunjukkan apa? Menunjukkan ketika itu orang-orang diperintahkan berperang itu mager, atau mager. Kayak kamu kalau udah imam bangun kamu mager banget itu, slow motion, lambat gitu, kayak gitu. Jadi itu tergambar dari bacaannya ya, bacaan yang kita baca ya. Nah itu disebut At-Tanasuq Al-Fanni. Nah terakhir ada lagi ya, sebenarnya banyak, ini saya ambil ada 6 contoh di dalam Al-Quran. Contohnya misalnya di surat Al-An'am ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dihujah atau didebat oleh kaumnya, kata Nabi Ibrahim qala atuhajjunni gitu ya, bacanya itu berat sekali. Kenapa seperti itu? Karena itu yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim ketika itu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu diutus kepada suatu kaum yang ngeyel atau ngeyel, kalau dibilang itu susah banget dibilanginnya ya, kepala batu ya. Jadi kalau ada yang begitu tuh kayak kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. ngaku. Nah, makanya kalau kita lihat ya di ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan Nabi Ibrahim,
Nabi Ibrahim itu selalu bermain logika, ya enggak? Jadi Nabi Ibrahim itu pernah memecahkan apa namanya patung-patung, ya, berhala-berhala ketika kaumnya sedang pergi. Dia pura-pura sakit, kemudian dia ngapain? Pecah-pecahin berhala tersebut, dia gantung. Ketika Nabi Ibrahim dituduh, kata Nabi Ibrahim, kok nanya ke saya? Itu yang bawa kampaknya kan itu dia yang gede itu. Sampai kemudian mereka berkata, kaumnya berkata, bagaimana mungkin patung yang nggak bisa ngapa-ngapain menghancurkan? Nah itu, ini Nabi Ibrahim tidak mesti ngapain. Jadi dia bermain secara logika. Kenapa? Karena umatnya itu susah dibilangin. Maka ketika dia bertanya kepada kaumnya di dalam Al-Quran itu menggunakan kalimat atau hajuni, jadi berat sekali. Itu sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu disebut sebagai tanasuk al-fani, bisa kalian baca ya di kitab Dalailul Ijaz punya Al-Jurjani atau di dalam tafsir Said Qutb fi Zilalil Quran. Saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.